Pemeriksaan sebenarnya kalau dibilang ada paksaan, ya tidak benar. Kalau dia bilang paksaan, kenapa dia tanda tangan? Kenapa dia mau tanda tangan? Terkait dengan komentar ya masalah penyidik, nggak usah no komen aja lah. Saya belum bisa pastikan ya Pak, karena saya juga belum pernah melihat nih apakah sertifikat aslinya itu apakah sudah dialihkan atau belum, karena sampai saat ini di data kami masih atas nama Pak Samsul. Kalau menurut saya Padang itu ada di pihak yang benar, karena semua masyarakat bilang Padang itu tidak bersalah. Memasuki sidang ketujuh kasus sengketa tanah antara Adang Jumadi dengan PT SJP memasuki babak baru, di mana dalam persidangan kali ini terungkap bahwa dalam proses pelepasan hak tanah warga Kampung Ponteng Desa Tajur dengan PT SJP diduga ada ketidakjelasan data-data dan redaksi surat pelepasan hak SPH tanah tersebut. Saya anggap tidak sah karena ada ketidakjelasan antara yang melepas hak dan yang menerima hak dan patut diduga ada penyimpangan dalam proses SPH tanah ini. Jelas para pengacara Adang, Aja Sukarja selaku Kades yang menjabat pada saat itu dalam kesaksiannya dalam persidangan tampak linglung dan mencela-mencela saat dicecar pertanyaan baik saat ditanya jaksa maupun pengacara. Sampai hakim pun mengingatkan agar saksi menjawab dengan benar karena kesaksiannya di bawah sumpah. Satu hal yang pasti dalam proses SPH tanah seluas 42 hektar tersebut, Aja mendapatkan bayaran sebesar 120 juta dari yang seharusnya dengan estimasi Aja mendapat bayaran Rp1.000 per meternya, di mana dalam pengakuannya uang tersebut dialokasikan 40% untuk desa dan 60% dibagi-bagi. Terkait tanda tangan yang dibubuhkan dalam SPH tidak jelas tersebut, mantan Kades tersebut terkesan menghindar. Aja hanya menjawab, nanti saja ya sambil tergesa-gesa pergi ketika hendak diwawancara. Selain Aja, dalam persidangan ketujuh ini juga jaksa dan pengacara menghadirkan saksinya masing-masing,
total ada 6 saksi yang dihadirkan yang bersaksi sesuai kapasitasnya masing-masing. Iman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Bogor dalam kapasitasnya sebagai saksi data dan fakta dalam wawancaranya usai sidang ketika ditanyakan siapa yang lebih berhak memiliki dengan kondisi Adang punya SHM dan PTSJP punya AJB, pria berkacamata ini menjawab diplomatis. Kami kan masalahnya kan kami lembaga pencatat. Selama peralihannya mereka belum dicatatkan kepada kami nggak bisa tahu Pak, apakah sudah dijual atau belum. Pengakuannya kalau misalnya secara ini begitu mereka daftarkan ke kami, baru kami bisa tahu bahwa itu sudah beralih. Masih dengan diplomatis ketika ditanyakan siapa yang paling benar dalam hal kepemilikan lahan tersebut, Iman pun menjawab. Saya belum bisa pastikan ya Pak, karena saya juga belum pernah melihat apakah sertifikat aslinya itu apakah sudah dialihkan atau belum, karena sampai saat ini di data kami masih atas nama Pak Samsung. Terkait pencabutan dan pengingkaran saksi Panji Setiawan akan keterangan BAP-nya, jaksa pun menghadirkan 3 saksi sekaligus yaitu Kanit Reskrim dan 2 anggotanya dari Reskrim Polres Bogor. Di mana dalam pertanyaannya pengacara Adang menyoroti kesalahan pada prosedur saat penandatanganan BAP oleh saksi Panji Setiawan. Menanggapi hal tersebut Ibtu Muhammad Gastari yang diwawancara awak media usai memberikan kesaksian mengatakan, Pemeriksaan sebenarnya kalau dibilang ada paksaan ya tidak benar, karena di sana juga pun ada saksi yang sebenarnya diperiksa juga pada saat pemeriksaan Pak Panji pun ada juga di sampingnya gitu loh. Jadi ya kalau dia bilang paksaan, kenapa dia tanda tangan? Kenapa dia mau tanda tangan? Ketika itu sebuah paksaan kan pasti ya, oh ini bukan BAP saya nggak mau menandatangan karena ini bukan keterangan saya. Nah, yang pada intinya dia tanda tangan berarti kan dia sudah mengakui bahwa itu adalah keterangan dia. Lebih lanjut ketika ditanyakan apakah BAP itu sudah sesuai prosedur, Kanit Reskrim yang masih muda ini menjawab. Saya Ibtu Muhammad Gastari, Kanit Reskrim Polres. berdasarkan prosedur Pak, apa Bapak udah ngerasa bahwa sudah dilakukan itu dalam konteks prosedur yang sebelumnya? Sudah sesuai prosedur, semua yang kami laksanakan sudah sesuai SOP. Adapun saksi Panji yang dikonfirmasi terkait tanggapan penyidik yang memeriksanya saat menandatangani BAP mengatakan. Jadi kalau terkait dengan komentar ya masalah penyidik, nggak usah no comment aja lah, no comment. Pasti semuanya udah clear and clean itu. Ya mudah-mudahan Pak Adang bisa bebas dan Pak Haji Asep ya, karena memang beliau selaku pemilik lahan ya, milik orang tuanya, milik bapaknya ya, dan semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keharuan yang menyeruak ketika sidang usai digelar. Waktu sudah menunjukkan pukul 18 ketika awak media usai melaksanakan sholat maghrib bertemu dengan warga Kampung Ponteng yang mayoritas sudah pada sepuh datang ke persidangan dari siang. Dengan kesederhanaannya warga ini berkerumun di depan ruang tunggu, tampak muka-muka sedih terpancar dari raut wajah mereka seolah ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh Adang dan Haji Asep yang jadi tersangka dalam kasus ini. Sungguh suasana ini menggelitik nurani awak media untuk mewawancarainya. Fendi Fahmi salah satunya, pengurus RW ini dengan nada sedih menjelaskan. Alhamdulillah saya kebetulan kepengurusan lingkungannya, pengurusan RW, dan masyarakat saya datang ke sini dari kampung jauh-jauh ingin mendukung dan melihat Pak Adang karena memang ada permasalahan yang memang tidak diketahui oleh semua masyarakat saya. Dalam hal ini merasa Pak Adang di pihak yang benar, apa yang salah menurut Pak RW? Kalau menurut saya Pak Adang itu ada di pihak yang benar. Karena semua masyarakat bilang Pak Adang itu tidak bersalah. Ada yang bersampaikan buat Pak Adang biar Pak Adang tahu. Ya, mudah-mudahan Pak Adang untuk selanjutnya dan kapan selesainya gitu, mudah-mudahan sehat dan semangat. Karena masyarakat satu kampung Parung Ponteng mendukung beliau.
Dari PN Cibinong, Dian Kotidi News mengabarkan.